Halo teman-teman, pada video ini kita akan mempelajari apa itu file manager, bagaimana fungsinya, dan apa saja fitur-fitur yang ada pada file manager. File manager adalah tool manajemen file dasar di cPanel. Selain mengunggah dan mengekstrak file, file manager juga dapat digunakan untuk membuat file dan folder, memberikan hak akses atau permission, dan lain sebagainya. Langsung saja kita lihat bagaimana tampilan dari file manager di cPanel. Silahkan akses cPanel-nya, kemudian di scroll di bagian file ada file manager yang ini, diklik, atau bisa juga melakukan pencarian file manager di bagian kolom pencarian ini. Ini adalah tampilan dari file manager, di mana tampilan file manager kinanproject.com ini sudah terisi file ya. Kalau teman-teman nanti baru membeli hosting, pas akses file manager ini pasti foldernya nggak terlalu banyak seperti ini, paling folder-folder yang penting saja biasanya ya. Oke, kita pelajari apa saja navigasi dari file manager. Di sebelah kiri, kita bisa lihat bagian yang memuat daftar folder yang ini. Kemudian di sebelah kanan menampilkan isi dari folder yang ada di sebelah kiri. Misalnya kita klik salah satu folder, yaitu folder public HTML. Folder public HTML ini digunakan untuk menyimpan semua data website ya. Nah, ini data WordPress juga. Data CMS WordPress itu ada di folder public HTML. Untuk mengupload file website yang sudah kita buat secara offline di video-video sebelumnya, itu akan diupload di bagian folder public HTML ini. Kalau misalkan hostingnya masih baru dan file manajernya masih kosong, biasanya di public HTML ini hanya berisi satu folder saja, yaitu CGI bin. Langsung saja kita bahas navigasi yang ada di file manager. Yang pertama ada home, kemudian ada up one level, kemudian ada back, ada forward, ada reload, ada select all dan unselect all, kemudian ada view trash dan empty trash ya. Navigasi yang pertama home pasti sudah tahu ya fungsinya, yaitu untuk menampilkan folder home atau beranda. Kita klik maka isinya akan ketampilan yang awal ketika kita membuka file manager. Kemudian ada up one level. Nah, ini digunakan untuk kembali ke folder sebelumnya. Kita klik, maka kembali ke folder atau bagian dari home. Kemudian ada back atau forward, cara kerjanya sama seperti navigasi kembali atau teruskan. Kemudian ada reload, ini digunakan untuk refresh halaman. Kemudian ada select dan unselect, ini berarti digunakan untuk memilih atau tidak jadi memilih sebuah file atau folder. Kemudian ada view trash, ini digunakan untuk menampilkan folder atau file yang dihapus. Untuk empty trash sendiri digunakan untuk mengosongkan folder yang sudah dihapus di view trash ya. Untuk fitur dari file manager diantaranya ada file, folder, copy, move, upload, download, delete, restore, rename, edit, HTML editor, permission, view, extract, dan compress. Nah, file ini digunakan untuk membuat file baru, kemudian folder digunakan untuk membuat folder baru. Ini pasti teman-teman udah paham ya. Copy untuk mengcopy atau menyalin sebuah file atau folder. Kemudian, nah ini nantinya digunakan untuk mengupload website yang sudah kita buat secara offline ya. Ini fitur upload, nanti dipraktekkan di bahasan yang lain ya. Kemudian ada fitur download, ini digunakan untuk mendownload file, delete untuk menghapus, restore untuk mengembalikan data yang sudah terhapus, dan rename, mengganti nama file atau folder. Kemudian ada HTML editor, digunakan untuk mengedit file HTML. Kemudian ada permission, ada view. Permission ini digunakan untuk mengubah hak akses ya. Kalau kita belum paham, jangan coba dikutak-atik dulu. Kemudian ada view, fitur ini digunakan untuk melihat file, seperti untuk melihat gambar atau mengecek isi file. Kemudian selanjutnya ada extract dan compress. Compress digunakan untuk mengarsipkan konten ke format zip, sedangkan extract digunakan untuk mengekstrak file berupa format zip atau RAR ya.
Oke, itu saja untuk materi File Manager ini. Di materi yang lain kita akan membahas bagaimana cara mengupload file website yang telah dibuat secara offline. Sampai jumpa di video yang lainnya.